Perpulungan siniklangi Tuhan ta Yesus Kristus. Sope lenga kita dengkehkan kata di bata, mari si pebulat dukur ta, ras kita toto kita. Ngatakan bujur kami man bandu Tuhan. Ibas kesempatan siatan kendu jadi bagin ibas perdalanan kegeluhan kami wari endah. Alu simpar kesehatan, keriahan ukur ibas pusuh kami sekalak-sekalak. Atan dengar kami pulung ibas rumah pertotonenda Tuhan. Baba kami diri ras ukur kami. Radukan kecibal kegeluhan kami sip lain ku tengah-tengah rumah pertotonenda. Harapan kami jumpa kami raskam Tuhan kami. Si jadi ulu gegeras pengarapan kami. Janah kentisik nari Tuhan. Ipersingetin duka kami tole. Bagi ugakin sekalak bapa medah-medahi anak-anakna. Bagi kami ngalukan pedah-pedah ibas kam nari. Kelang-kelangkan kemahandu si pakai kendu ibas warisi senda. Ema kena kam singa jari kemahandu. Gana kata endape banci jadi gelemen ibas kegeluhan kami. Radukan gegeh pe ialukan kami. Gunandalankan kata ibas geluh kami sekalak-sekalak. Kuasa indu ruangan indah Tuhan. Kuasa indu pusuh kami Bapa. Biarlah hidup kami dan hati kami hari ini dan saat ini hanya menjadi milik Tuhan. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Mejuah-juah man banta kerina. Gua beri tanta sendah. Laku dah luar biasa kerina. Debalan jabab entah kayak persoalan na mi bagi ya. Deban jabab salami lebih temandu mejuah-juah temannya. Janah kam cirem me bagi ya. Kata dibantah si jadi renungan man banta ibas warisi sendah mari ras-rasi buka pustakanta. Ibat dibas Mazmur 30 sada ayat 10 se 10:4. Enda karisi oke secara responsoria. Kami kari ngogekan ayat nasi genap kam krina perpulungan kami. Ngogekan ayat nasi ganjil. Benakan kara ayat 10 se ayat 10:4. Mazmur 30 sada ayat 10 se ayat 10:4. Ibenakan kami ibas ayat nasi pesepulukan nina bagenda. Mekuah min atendu aku o Tuhan, sebab aku ibas kinisran. Besar matangku dekasa tangis, lanai lit sitik pe gegahku. Pergeluhku jadi pertawa-tawaan man imbang-imbangku. Teman-teman sada kesain menggombang man bangku. Kerina kalak sinandai aku sengget ngidah aku. Tupung kami simbel kiam ia kerina. Ku begi imbang-imbangku erkusik-kusik. Maka kebiaran lid sekelewatku. Erpekat ia ngelawan aku. Isura kena munuh aku. Sejendam pengogenta si jadi renungan ban bantai baswari si sendah. Alu liturginta minggu eksaudi. Begikan min o jahwe. Dengan tema ngarepkan perkuah ante Tuhan. Kekelangan Tuhan. Ibas wari minggu endah mbabai kita toleng ngidah. Sada kecibal perdalanan kegeluhan manusia bahwa ternyata tidak ada situasi yang benar-benar baik. Tidak ada kondisi kehidupan manusia di mana semuanya benar-benar baik. Rina, minna pe gua beri tandu sendah baik. Uga kabar nu sendah mehuli. Tapi apakah kabar dan kondisi kita benar-benar baik semuanya? Dan ini mengingatkan kita tentang bagaimana hidup yang kita jalani itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Kalau beberapa waktu yang lalu ada viral lagu, Tuhan peluk aku sebentar saja.
hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku Tuhan sebentar saja. Bagi lagu saja pedandu, ketika misi bayangkan bahwa ternyata gua apa pesingendeken se Berlin kal perbebena. Apalagi ketika kondisi kehidupan kita pun seperti kondisi yang diangkatkan dalam teks kita hari ini. Bagaimana cerita tentang Daud. Betapa dia sungguh merindukan Tuhan memeluk dia pada waktu itu. Sekalak Raja Simbelin, Panglima Melala memenangkan berbagai-bagai peperangan. Melalap pasukan-pasukan nasi terlatih. Tapi ternyata tidak ada kondisi hidup yang benar-benar baik. Tidak ada kondisi hidup yang benar-benar baik. Bahkan dalam teks kita diceritakan bagaimana dia benar-benar menceritakan. Lamela ia nurikan karena kecibal. Sialah kena ibas paksa si. Pengkhianatan juga dia hadapi. Tekanan dari musuh juga demikian. Bagaimana kesepian yang sangat luar biasa juga dia sedang hadapi pada waktu itu. Penderitaannya bertubi-tubi, bahkan tidak ada tempat yang pas bagi dia untuk menceritakan kondisinya. Tapi satu tempat yang benar-benar memulihkan dia pada waktu itu adalah hanya bercerita kepada Tuhan. Kamoria, adilit perbebendu, nembah hatendu temandu, nembah hatendu perbulangandu, kujangkam cerita. Hah? Media sosial, status WA, gitu ya. Tapi Daud menceritakan semuanya itu kepada Tuhan. Dan sangat jelas sekali dikatakan ibas ayat 10 kainandai. Engkau besar mataku Tuhan, erkiteken kai, engkau dekat sakalaku tangis. Lana ilit gegehku. Kote, mumuk tulan-tulan kue kerinalaner gegeh. Bahkan untuk berdiri pun aku tidak mampu lagi. Hidupku itu menjadi bahan tertawaan, bahan guncingan kalak sedeban. Teman-temanku memang gombang man bagu tubung idahna aku silah kena aku desken barang silanai terpakai aku iadep-adep pena. Bagaimana imbang-imbang kue dalam kondisiku yang demikian pun masih menyusun strategi untuk membunuh aku. Arajana rikin pe nerang Daud enda gitu ya. Dalam berbagai kondisi anak nape manukurena, imbang nape Saul pe manukurena kerinana. Lanai tempat yang aman bagi dia. Tidak ada lagi tempat yang memberikan sukacita dalam hidupnya. Ngo jadi turah kebiaran Simbelin. Kain nadai, ngo turah kebiaran sing kelewati aku Tuhan dengan kondisiku yang sekarang. Seorang raja yang besar yang berkuasa memenangkan banyak peperangan, memperluas wilayah kekuasaannya dengan sangat cepat, tapi ternyata juga dia mengalami kondisi dia benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Ketakutan, kesedihan, kelemahan dan pergumulan hidup yang sederhana. Dan dia tidak pernah pura-pura kuat. Tapi dia benar-benar mengatakan inilah kondisiku Tuhan. Lanai tanahku jaya nuri-nuri. Sebabnya tidak ada tempat bagi dia yang tepat untuk menceritakan kondisinya. Tapi dia justru datang kepada Tuhan. Itu rikena alu telkas kasih jadi perbebennya. Dan kejujuran itulah sebenarnya yang membuat hubungan Daud dengan Allah semakin dalam. Dalam penderitaan. Melalui penderitaan itu, hubungan Daud dengan Allah semakin mendalam. Semakin dia merasakan bahwa ternyata hidupnya itu tergantung seutuhnya kepada Tuhan. Ada hati yang terluka, tapi ada hati yang terbuka untuk bersandar seutuhnya kepada Tuhan. Terluka kal ia, tapi ibas terluka ia dia terbuka kepada Tuhan. Dan justru dalam keterbukaannya kepada Tuhan dia menemukan sandaran yang kuat. Dia hanya menceritakan itu kepada Tuhan. Dan dia yakin Tuhan mendengarkan dia dengan
Makanya minggu ekso dibagikan min o Jahwe. Jadi ada pengakuan karena apa? Dia tahu bahwa Tuhan benar-benar mendengarkan dia. Lamela ia nurikan perbebena, dia tidak pernah pura-pura kuat. Dan dia tahu bahwa Tuhan benar-benar menjadi pendengar yang baik dalam cerita yang diungkapkan oleh Daud. Nah, tidak ada pergumulan hidup atau masalah yang malu untuk kita ceritakan kepada Tuhan. Lalin, tapi kerina itung-tung kena mandi bata paksa si. Lalu apakah pada waktu itu kehidupan Daud langsung berubah? Lalu masalahnya simsalabim semuanya hilang gitu ya. Bagi sulap-sulap ya. Jadi manuk, manuk je bagi ya. Apakah ketika dia selesai bercerita kepada Tuhan masalahnya langsung hilang? Lang. Apakah ketika dia selesai bercerita kepada Tuhan kemudian dia benar-benar dilepaskan dari berbagai pergumulan itu? Tidak. Tapi justru dalam kondisi yang demikian terlihat bagaimana Daud tidak berjalan sendiri lagi. Tapi dia berjalan bersama Tuhan. Tuhan tidak menghilangkan semua masalahnya. Tapi Tuhan berikan kekuatan bagi dia untuk menjalani setiap perjalanan hidup dan melalui setiap persoalan-persoalan. La ibuat Tuhan masalahna, tapi iberikan Tuhan gegeh manbana guna nalukan persoalan-persoalan nandai. Nah, dan ini yang harus selalu kita imani dalam hidup kita. Bahwa Tuhan tidak pernah selalu menjanjikan matahari yang cerah dalam hidup kita. Gitu ya. Lang. Tapi justru ibas udan epe iberikan Tuhan manbanta. Gegah gundam bentasi saya. Makanya ada ilustrasi seorang anak yang dari sekolah mau pulang ke rumah. Dia harus berjalan kaki pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan mulai hujan deras, petir menyambar sana sini dan sebagainya. Makanya biar ia, kon rumah kundain dahu dengakel. Ngoka gelap wari udan kameder, tambah lagi pun petir menyambar ke sana ke sini. Makanya rukur ya Tuhan, kayaknya dia si harus kulakukan, terlebuh ya Tuhan, Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Adikem aku lalap jasan di gempen abaku serumah nina. Maka kai jadi kekelengan Tuhan. Ibas dauh-dauh nari idahna sada sosok si gelap. Idahna sada dilaki sang anak redalan menuju kubas inganna. Tapi dari kejauhan akhirnya dia melihat bahwa oh itu adalah bapangku. Makanya lengap pas kelirah na bapak nandai kiam ia minter amin nape gelap petir menyambar kanan dan kiri. Bener dengar udan tapi idahna ia bapak nandai miskiam ia ku bapak nandai. Makanya erdalan ia jemak natan bapak nandai mereka pulang ke rumah. Apa yang mau kita pelajari dari cerita ini? Bahwa ternyata berjalan bersama Tuhan itu tidak selalu menjanjikan perjalanan yang mudah. Tapi ternyata bagi sekala bapa, bagi sekala anak sirdalan ras bapa nandai, sekali pe udan dengar meder petir dengar pe menyambar kanan dan kiri, tapi tidak ada lagi ketakutan di dalam dirinya karena apa? Dia berjalan bersama dengan orang yang tepat. Dia berjalan bersama dengan orang yang tepat. Makanya beder dengar pe udan dai, gelap dengar pe wari ela jadi kebiaran nari manbana karena dia berjalan bersama dengan orang yang tepat. Dan dia tahu bahwa bapaknya pasti bisa membawa dia pulang ke rumah dalam keadaan sehat. Nah, ini yang harus kita selalu pegang dalam hidup kita. Maka bagi khotbah minggu si lewat, pindolah maka kamu ngalo, mebegia. Mintalah maka engkau akan menerima. Apapun yang engkau perlukan, termasuk kekuatan untuk menjalani perjalanan hidup kita ini. Menaklukkan berbagai-bagai tantangan-tantangan sulit di tengah-tengah kegeluhan kita. Pindolah. Bagaimana cara kita meminta? Bertekunlah engkau dalam doa. Ceritakan itu kepada Tuhan dalam segala kondisi keberadaanmu. Ulamela, nuri-nuri man Tuhani. Sebagaimana yang diangkatkan dalam pembacaan kita yang pertama. Perbahanan Rasul-Rasul sana ayat 12-14. Tepung Yesus nangki ku surga. Makanya suruh na murid-murid na lawas ku Jerusalem. Timaya ku jenina. Makanya pagi ku utus penampat, penolong kepadamu. Tapi tunggulah, berkumpullah di Yerusalem. Berbeda dengan peristiwa ketika mereka melihat Yesus mati. Lanailit
dan amin napi hidup tidak pasti pada waktu itu. Tapi Nina, ilaku kena kasih katakan Yesus alu taat. Semakana tupung Yesus naik ke surga emakana pulung ia kerina i Yerusalem. Dan apa yang mereka lakukan pada waktu itu? Ayat 14 dikatakan, tutus ia kerinana ertoto. Tutus Athena ras ertoto. Kalau bahasa Indonesia dikatakan mereka bertekun dalam doa. Mereka bertekun dalam doa. Artinya kata bertekun itu bukan sekali saja berdoa. Tutus kalau sendah sekali saja, pagi lang, labu bagi. Tapi bertekun itu berkaitan dengan satu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Dengan kesetiaan sekalipun seolah-olah belum ada jawaban. Ataupun mungkin seolah-olah kita merasa Tuhan tidak mendengar. Tapi kita harus tetap melakukan dengan setia. Dalam masa penantian jawaban doa kita itu digenapi, kita harus bertahan. Dan juga berpegang teguh dan tidak pernah menyerah. Dalam segala kondisi keberadaan hidup kita. Itulah arti kata tekun. Jadilah terjang sekali ngencang. Enggak kamar toto, enggak. Sekali kalau ngencang bagi elang. Tapi berdoa dengan terus menerus. Dengan kesetiaan. Bahkan ketika jawaban doa itu pun belum terlihat sama sekali. Dia tetap bertahan dan berpegang teguh kepada apa yang sudah dia ucapkan dalam doanya. Dan dia tidak pernah menyerah. Apapun kondisi keberadaannya, itu kata bertekun. Ya. Sebagaimana diungkapkan ilustrasi, karena seorang petani yang terus menerus menyiram benih yang dia tanam walaupun belum kelihatan sama sekali gimana tumbuhan itu akan tumbuh. Tapi dia tetap terus menerus menyiram, memupuki benih itu. Karena ada satu keyakinan bahwa suatu hari nanti apa yang dia lakukan itu akan menumbuhkan satu tumbuhan yang baik. Latahna uga prosesna, latahna uga rupana. Tapi dia terus menerus menyiram, memupuk dan melakukannya dengan setia. La songsong bagi ya. La sendah siram sebanjir. Maka kari seminggu nari lah siram-siram bagi lang. Tapi ada kesetiaan yang dilakukan secara terus-menerus. Dan akhirnya apa? Apa yang dia lakukan itu pun akan membuahkan. Akan tumbuhlah tumbuhan dari benih yang dia siram dengan setia beberapa waktu yang lalu. Begitulah seharusnya kita berelasi dengan Tuhan itu. Berdoa kepada Tuhan itu. Tekun. 3 kali kamar toto sadawari gitu ya. 3 kali, kata waris saja. Man pagi-pagi, man jiger, man berngi. Kelang-kelang ne kelkadi adalah ngalatih kelkari bedemet ertoto. Ance pagi ka maka amin me bagi. Doa malam suntuk kange bagi ya. Aku rusa doa malam doa suntuk peneta. Doa malam suntuk. Gua kini tu mantap kan gak mambreti ku kami berdoa malam suntuk kaya kap. Kau pikir begahandangan maksudnya doa malam suntuk gusto untuk kalian medamantenar toto iya gedang-gedang beri ser pagi-pagi toto lala besnipi pagi amin gitu ya doa malam suntuk kami lah begeri lang ya iyalah lang pearahan ngidahara persurin dia pikiran lah boleh isi bagikan ratur ngagerina bagi ya jadi bagaimana kita berelasi dengan Tuhan itu tidak hanya sekali. Ada sekali-sekali ngasih jumpai di batedah dukin. Memang kita tandena tapi kita lah si tandai iya. Di batete tandena kita tapi kita tidak mengenal dia dengan baik. Kampe ada sekali-sekali. Memang sekali-sekali ngaku kejadian. Oh pandita tendu saja bagiannya. Bagi saja ngenca gitu ya. Tendungnya tengkam ku kata kene soalnya kayak pandita tendu. Tapi bagaimana kedekatan kita tidak ada. Bagaimana mungkin kamu akan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau kamu tidak mempercayakan seutuhnya kepada Tuhan tentang hidupmu. Adik kamu labur, lalap mandi bati. Tidak ada relasi yang mendalam seperti daun-dai. Lalit si bunyi kena ya pada Tuhan. Hal yang paling memalukan pun dia ceritakan kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan pasti mendengar. Dan dia tahu Tuhan yang paling tahu apa yang dia perlukan dalam hidupnya. Tidak ada persoalan yang malu untuk kita ceritakan kepada Tuhan. Jadi apapun kondisi kita dikatakan tadi, datanglah kepada Bapa. Datanglah kepada Tuhan. Ulah song-song.
Tapi bertekunlah seperti yang dikatakan tadi. Secara terus menerus. Labo terjang saja ketika kondisi hidup kita dalam keadaan yang sulit. Dalam kondisi hidup ketika semua berjalan dengan baik, kita lupa Tuhan, jangan seperti itu. Tapi apapun kondisi keberadaan kita, relasi kita dengan Tuhan itu perlu terus ipeteguhi Nina. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan arah hidup. Karena gelombang kehidupan yang menerpa kita, tidak tahu kita kapan semua datang. Tenang laut lengabo tentu lengareh gelombang kentisik nari. Kehidupan memang kelihatannya tenang, tapi siapa yang tahu ibas waktu si kentisik akan datang ombak yang sangat besar untuk bisa menghantam kita. Banyak peristiwa yang tidak kita pernah pikirkan tapi bisa terjadi dalam hidup kita. Banyak hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan tapi bisa menghampiri kita. Jadi berjaga-jagalah, karena tidak ada kondisi hidup yang benar-benar baik. Tapi bersama dengan Tuhan, pasti semuanya akan baik-baik saja. Maka kampe pertua kami dai Bapak Quinta sembiring ya. Dari kesaksian yang sudah diceritakan. Tidak pernah terpikirkan. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan. Apakah pada waktu itu Tuhan tidak benar-benar sayang kepada kita? Tentu ini menjadi sebuah pergumulan iman yang kita terus gumuli di sepanjang kehidupan kita. Tapi tentu dalam kondisi keberadaan sila pernah terpikirkan kita apakah Tuhan berhenti bekerja menolong kita? Tidak. Tapi justru juga sampai saat ini kita melihat bagaimana Tuhan itu selalu bekerja menolong kita. Karena ibas keadaan terpuruk lah kita benar-benar kehilangan arah. Tapi justru dalam keadaan kita benar-benar kehilangan arah pun, Tuhan datang untuk menuntun kita dan membimbing kita keluar ibas persoalan tanari. Maka kekelengan Tuhan, babai kita tole kerinana wari enda. Ugakin kegeluhan kalak Kristen yang benar. Salah satunya itu adalah bagaimana kita hidup dalam doa. Tidak hanya soal bagaimana kita berdoa yang menjadi ajaran, tapi bagaimana dalam setiap doa-doa yang kita sampaikan itu benar-benar menjadi bentuk penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Tidak hanya soal bagaimana kita mengucapkan, tapi bagaimana kita mempercayakan hidup kita semuanya pada rancangan Tuhan. Ulah bagi ilustrasi Nina, lihat sekalak sisangana melintasi sada daerah, lau satena kubasa da kuta. Makanya lewat temanna, bawa mobilna, ia naik sepeda, mengayuh sepedanya. Lewat temanna, kujaten deh teman, nina. Kuku tak sedah, serikap kita, aku pe kuku tak sedah ngateku, nangkihkanlah nina, me bagi ya, nangkihkanlah nina. Makanya nangkih ya babana sepeda naik kuda atas. Makanya kencas data sepeda andai, datas motor ndai, tamana sepedana, datas sinaka sepeda nanda dekango ke atas mobil, babana sepeda naik kuda atas, datas sepeda dekai ya gitu ya. Laki nakam dumu kuah naring kelate sepeda ndai bagi maksudku. Ngom ya datas mobil ke kama kana ngokat baba sepeda ndai kuda atas, tamaka sepeda nangkika sepeda ndai gitu ya. Mon kita bagi Kang. Mari intaku baba babanduena Tuhan. Reh ninta kai. Di Tuhan ninta me bagi ya. Tapi di Tuhan ninta. Benar-benar kita tidak mempercayakan bahwa Tuhan itu turut bekerja bersama dengan kita. Sindaskan kerinaman Tuhan. Gitu. Sebenarnya tidak. Mari intaku baba babanduena Tuhan. Artinya babanta si berenggur bagi kita. Gitu. Nah. Makanya babai kita petole kerinana wari ena. Doa itu bukan mengubahkan kondisi kita dari yang tidak baik langsung menjadi baik. Atau mengubahkan badai langsung menjadi angin sepoi-sepoi. Gitu ya. Tapi justru dalam doa kita itu menemukan kekuatan dan keyakinan bahwa sebenarnya tidak hanya sendiri kita bergumul. Tapi ada Tuhan yang bergumul bersama dengan kita. Tak sendiri kita berjalan. Tapi ada Tuhan yang memegang tangan kita. Tak sendiri kita menghadapi dinginnya kehidupan dunia ini. Tapi ada Tuhan yang selalu memeluk kita. Itu yang harus kita lihat dari prinsip doa. Tapi mon melaka bagi bas kita. Totokan, tunggu totokan. Lengakap malam-malam tempat-tempat siakap lah bagikan Tuhan pertoton tanai.
Karena apa? Dalam pemikiran kita doa itu seperti mengubahkan badai yang kuat menjadi angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi mereka ya. Dari badai ruh, tapi siarapkan kita toto banci mengubahkan kerinana jadi angin sepoi-sepoi. Tidak seperti itu kekalangan Tuhan. Makanya mari ibas pengogenta, radukan pe ibas pembacaan si pertama si seman banta warisi sendah. Ada 4 poin yang penting yang harus kita lihat bersama hari ini. Yang pertama sekali adalah bagaimana kita belajar membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan pernah memendam persoalan kita sendiri. Jangan pernah membawa persoalan kita sendiri. Tidak akan mampu kalau kita berjalan sendiri. Tapi Tuhan beri dirinya menjadi sahabat sejati bagi kita. Oleh sebab itu belajarlah bercerita. Belajarlah berbagi. Menceritakan pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Tidak hanya supaya Tuhan bawa itu, tapi supaya kita bisa mendapatkan kekuatan. Dan tahu ada orang lain yang juga merasakan apa yang kita rasakan, yaitu Tuhan. Makalah siakap kita dalam sekalak ibas perbeben kegeluhan tenda. Jangan pernah memendam masalah kita sendiri. Apakah ada orang yang demikian? Ada. Semuanya seperti baik-baik saja. Tapi bas pusune ngutkut. Makanya kita kan ngutkut kerina bas pusune. Pandangan akap na kerina zelma. Langkin pe pengurus PJJ tenang ni persoalanku. Labu pernah sungkunna ni naka. Lang pe dia kene kerina na. Lek tenang li persoalanku. Tapi labu pernah ya rah ku rumah ni na. Seolah-olah semuanya baik. Kita kan kaya. Dia hanya memendam sendiri masalahnya. Maka li persoalan itu. Jangan sok-sok kuat lah gitu. Padahal kita butuh orang lain untuk menguatkan kita. Cerita. Ya, ceritalah. Berbagi. Maka kita komunitas yang harus menjadi tempat yang dipercaya. Ketika teman kita bercerita. Ulah kali terbuka ke dalam, terbuka juga keluar gitu ya. Milik kang rusur bagi ya. Turi kena persoalan na. Lengape mulai pe amorianda yang gosok darat persoalan nandai bagi iya. Harus juga jadi komunitas yang dipercaya. Supaya apa? Kita bisa menemukan tempat yang tepat menceritakan masalah kita. Lah sekala kita dalani kegeluhan tenda. Adi gendua renda melala ke kelak mereng. Makanya kita lapar bagi ya. Adi naik kami cisalaar dalam ke kuci jantung. Meserang ngendarami kelak mereng bagi ya. Adi gendua reda dukin silap-silap kita bancing jore dengange kalakete nunggu tawa-tawa sekala bagi ya. Kita melengabo bagi hari. Lang ulalah tawa kakam kari sekala jadi teman tu tawa lah begini mulang li teman lah tawa-tawa tawa kala lah tawa-tawa kasih mau persoalan begini ence sini kala tawa sekala lagi kanu melala bagi gendua hari melala bas HP dah bagi nenai kala takai dia cerita kala jika tawa me sini gerena sini kala me dah narir pacir laje kiki nina kala be bingung bagi ya pedah nu hati-hati di rusur sa kebablasan kam kari piana dar ape kari dalam tawa kakam sekala bagi ya njeka kala kam kari sakit sehat dengan kepe engkau tangkap sapo PP kakam kari kakam kari simbiarna kita me bagi ya ceritalah kepada orang gitu ya. Cerita kepada orang yang benar-benar engkau percaya. Apalagi ceritalah kepada Tuhan. Jangan pendam sendiri. Kesehatan mental itu penting. Adiklah sehat mental tak. Kalak kerina pesalah siagap kerinana. Makanya si pedoakan kai katakan tetap tekun berdoa sekalipun Tuhan belum terlihat bekerja menjawab doamu. Tetap tekun berdoa sekalipun Tuhan belum terlihat bekerja menjawab doamu. Tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Tak semua apa yang kita minta akan disegerakan Tuhan untuk menghampiri kehidupan kita. Ada hal-hal memang yang menuntut kesetiaan. Pengujian yang lebih luar biasa lagi. Apakah kita layak menerima atau tidak. Dan dalam waktu itulah kita sebenarnya diuji. Untuk menunggu jawaban doa. Sabar. Ya, sabar. Ya. Sabarlah menunggu jawaban doa itu. Sehingga apa kita tetap meyakini bahwa amin nape seolah-olah Tuhan belum bekerja. Tapi justru dalam waktu itu pun Tuhan sedang mempersiapkan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Sabar.
Amin apa kendua budaya instan kerinana serba cepat gitu ya. Semua mau cepat. Adi perlu kita gulen kendua reh temuin. Telan ibu perlu ku pasar lebih belanja, bikin daftar belanjaan, pesikap bumbu dan sebagainya. Lanai perlu. Reh temuin temu berapa orang pun dia, buat saja HP, GrabFood, ya. Pilih kayak tendu pandu, kerinana. Mau berapa orang? Adi naik melang seminggu nari reh temuin tak. Reh kami pagi ku Jakarta nih nunggu kita sibuk kai pagi gulen. Endah kakak membelanjankan dan sebagainya. Adi kendua rilang, gitu ya. Tik nari per kata ngo banci, mis sikap kerinana. Budaya instan, semuanya bisa cepat. Tapi doa, jawaban doa itu harus ditunggu dengan sabar. Ya, tidak cepat, tapi semuanya harus dituntut untuk sabar menunggu. Tetapi sekalipun Tuhan belum terlihat bekerja, apakah Tuhan tidak mendengar? Pasti mendengar. Tetapi Tuhan menentukan waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa-doa kita. Hal yang ketiga yang diingatkan kepada kita hari inilah, percayalah kasih Allah itu lebih besar dari segala apapun dalam kehidupan kita, termasuk masalah-masalah kita. Sebesar apapun masalah kita, kasih Tuhan itu lebih besar. Kasih Tuhan itu lebih besar kepada kita dibandingkan masalah kita. Adik kelang Athena beli dan asangkan persoalan tak, maka pada waktu itu dia tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Karena kasih Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. Ya. Belinan kelang ati Tuhan ngasangkan persoalan tak. Dan belajarlah melihat kasih Tuhan itu. Dan hal yang keempat yang diingatkan kepada kita hari ini adalah, jangan pernah menjauhkan diri dari sebuah persekutuan. Apapun keberadaan kita. Ulah kari bagi arah kuta kalakahnya ya. Labu perpulungan ta bagilah. Kuta kalakahnya. Ulah gela persungkun du kuta ze pendetan duka kari bagian. Lo perlu sungkun kel kita momon ibasila perlu morat kel. Ibasi perlu lah morat bagi kakak berusur kita. Lo perlu sungkun ke kuta jahat tanduhan dia pendetan. Adi kuta kalakahan dah ini kaki perbagi dina ge. Melala persoalan na makana lane karah pulung. Lane karah ku gereja. Engkau makanalah kam repulung bini. Sangana bagi mantang kelen pendetaan ini naga. Gua maka kamane pulung-pulung. Sangana bagi mantang kelen pendetaan ini. Kala giami bagi yang kerina perbeben kala ari. Likin kita nasi pulungnya dalali persoalan ta. Senyum pe kita dah nukim melalangnya persoalan ta kerene bagi ya. Bagi maksudku li ngekrina perbeben ta maksudna senyum pe kita baginya. Apalagi bas Facebook karinen. Mungkin foto nih ciram ngekri labu pernah lihat foto nih kan berjut kita lang. Entah kencadung foto kari maka berjut ya lain ka cerita me bagian. Tapi sangat foto relayas ngekri. Tapi apakah di antara kita ada yang bebas dari masalah? Tidak ada. Lid krina persoalan te lid. Kami pipandita dan melalui persoalan kami bagian. Tapi bagem kepeka mengatakan bahwa ternyata dalam persekutuan itu kita dibentuk, kita bertumbuh, kita memang dibimbing untuk semakin kuat, semakin tangguh. Perpulungan tenda labu, perpulungan dana-dana, tapi perpulungan kalak si erkini tekan untuk bertumbuh menjadi dewasa, tidak menjadi anak-anak, gitu ya. Tapi perpulungan yang dibentuk menjadi persekutuan yang dewasa. Jadi artinya lid lah bagi ukur siti-siti ulah bagi dana-dana. Dana-dana nembah rubah dari semana, enggak kawan lagi kita nih namanya bagi ya. Lalah pekari bas gereja pedik kang bagi eteku dewasa tapi perpulungan dana-dana. Lid lah bagi ukur aku lah nenggit repulung. Aku lah nenggit pekan-pekan. Aku lah nenggit jumpa ras iya. Dana-dana dana-dana ya. Ada dana-dana man bonbon, labu man susi. Bonbon. Ini kutu kami bonbon nih namanya bagi. Ada gendurin nama kengus permen nih namanya bagi ya. Bonbon. Dana-dana. Tapi pertumbuhan yang semakin dewasa. Artinya bahwa kita itu harus memiliki karakter yang berbeda. Persekutuan yang memang dalam persekutuan itulah kita dibentuk menjadi dewasa. Jadi ulah pernah menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Apapun masalah kita. Nokoh bapak si anuah kita kan bagian keadaan kula boleh kalau si nokoh penggejapan tangi. Dia. Sebab laya syukurta maka tetap laru.
Hidup dalam persekutuan itu. Bertumbuh bersama, mendoakan bersama. Sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Ras-ras ia artoto. Ras-ras ia saling menguatkan, saling mendukung. Dan dia yakin melalui persekutuan itu akan ada sesuatu yang hebat yang akan terjadi. Dan itu nanti yang akan kita rayakan di Minggu Pentakosta. Gitu ya. Makanya apapun kondisi kita jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan. Apalagi kau pernah kau bagi cerita teman kami. Iya langkin PGBK penda pendeta. Kayak kaking GBK penda nih. Aku malam praktekku GBK penda kue. Tapi tertendukin. Adibas GBK penda nih. Harus mbue senta nih kak. Engkau makana begini kuka. Sebab nalam lalak adangan pendeta. Adangan Moria, adangan Mambre, adangan KKR, Natal KKR, Diakonia, PJJ, entah kai deba pendeta nina. Harus mbue senta nina ka. Aku kuaminkan berarti banyak kerina jemaat GBK penda teku bagiya. Mi pangan kita katakan kalak banyak ngasangkan musil. Kam miskin kali ku gape gudam dong aku bagiya. Tapi kamu luar biasa pasu-pasu Tuhan ini kunon sampai malam kalau ngaten. Mi pangan jadi orang yang terberkati kita ndate ku ngata kenca. Saja ngancang lah ibas utang karena kita entah miskin minta bagaimana maksudku. Tetapi dalam kondisi keberadaan yakinilah kita ini orang-orang yang terberkati. Keadaan kita di sini tidak hanya untuk diri kita, gitu ya. Tidak hanya untuk diri kita. Tapi persembahan TP kiran dan nukin. Nampak hati kekelengan tak kena si kuta-kuta. Nampak hati pelayanan si kuta-kuta kerinana gitu ya. Karena kita tidak mau bertumbuh sendiri. Tapi kita mau bertumbuh bersama gitu ya. Emang karena ningku saja ngencang bicara pepulung dia anggaran diakonia. Manisikin anggaran diakonia handai biningku kak. Lakin man kita kange kerinana. Kamu gue 3 kali opname niku kak. Merah kange dia akan tekrin mereka adangan dia konia nih gua. Bapak sianuah, anak sianuah man sampatan. Jangan harikin kena duit nih gua. Artinya ulakin karin nih terus serbagi ya. Lampe jemaat GBK harus bayak kerinan. Amin. Berarti kita bayak kerinan. Amin. Jangan cangkari. Ibas keberadaan te utangnya singat kenin. Labu min utang. Lape galarindu labu kai penina pandita lang. Lalu pernah kata, kamu lengan galar adangan diakonia lah kamu gitu aku nutukan kamu dan labo, memang bagi ya. Kamu lah galarin dua adangan PJJ endu emak karena lah kungkit PJJ rumah dunia apa nanti labo, labo bagi. Tapi apa yang kita kumpulkan itu bukankah itu untuk bagian dari kebersamaan kita guna rebahan sampai keberadaan tenda banci saling pegegei sadar sedebanna. Makanan gelola dalam persekutuan. Kita imani melalakil peman adangan. Tapi justru bukankah kita menerima terlebih dahulu sehingga kita mampu memberi kepada Tuhan. Ya. Ulakin akap numan pandita si berikan Tuhan dai gitu ya. Tapi lihatlah bahwa apa yang kita persembahkan itu semua kepada Tuhan. Semuanya kepada Tuhan. Man bantah kakrinana. Makanya ulakil pernah nilah ibas persekutuan. Tapi hiduplah dalam persekutuan itu. Amin nabe berbagai-bagai kecibal keberadaan ta. Karena justru dalam persekutuan itulah kita bisa bertumbuh bersama. Makanya toton ta labu makana kurangi adangan. Tapi pebuelah rezeki eman kami Tuhan. Bagilah min toton ta. Ulah kari kurangi adangan. Tapi tambahi adangannya Tuhan. Tambahi ka rezeki kami. Toton ta si harus si pebelin kita. Tambahi adangannya, tambahi rezeki kami Tuhan. Tambahi rezeki kami Tuhan. Gelah nangasup kami dalankan kasih ngana atendu. Maka rapenta kita semua bisa bertumbuh dalam sebuah komunitas yang baik. Yang tidak hanya menjadi sebuah gelar. Tapi itu menjadi sebuah kesaksian. Di mana setiap orang yang datang juga merasakan kehadiran Tuhan melalui persekutuan kita. Dan kita bertumbuh bersama. Makanya ratapan telu ayat 22 kanina. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmatnya bagi kita. Ada lagu itu ya, boleh kita nyanyikan? Tiada berkesudahan. Boleh kita cek liriknya di HP kita ya. Tiada berkesudahan kasih
anugerah-Mu Tuhan selalu baru bagiku setiap hari. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sangat baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Bersama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin Marbata Grina. Tuhan Yesus baik. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Apapun kondisi dan keberadaan hidup kami yang kami hadapi saat ini, kebaikan Tuhan menjadi kekuatan dan pengharapan yang tidak akan pernah padam dalam hidup kami. Kami mau datang kepadamu berseru, bercerita, menjelaskan segala keberadaan hidup kami, menceritakan apa yang menjadi kerinduan kami masing-masing ya Tuhan. Sekalipun seolah-olah kami belum melihat bagaimana Tuhan bekerja, tapi perkuah atendu Tuhan, jadi gelemen man kami. Maler perkuah atendu man kami kerina anak-anak du. Jadi ciken man kami, ibas kami dalani keluh kami. Menjadi kekuatan dan pengharapan yang akan selalu membimbing langkah hidup kami. Dan kami yakin Bapa, Engkau akan selalu nyata. Dan Engkau tetap nyata dalam segala perjalanan hidup kami. Bersama Tuhan, kami pasti baik-baik saja. Sekalipun saat ini kami tidak benar-benar baik, tapi berjalan bersama Tuhan, pasti kami baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup dan permohonan kami kepadamu. Ajar kami untuk selalu bertekun sebagaimana anak-anak Tuhan yang selalu mengarahkan hati dan pikirannya hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.